Cowok ini panik banget, mendayung pakai tangannya sendiri karena mesin dari perahunya itu rusak. Dia sampai minta tolong, akhirnya dia itu berhasil ditolongin dan di rumah sakit dia kaget banget karena ternyata satu kantornya dia itu katanya meninggal semua. Di situ dia baru ingat apa yang terjadi. Jadi dulu itu dia punya istri. Terus bosnya suruh istrinya minum vitamin ini untuk melahirkan. Tapi ternyata itu membuat istri dan anaknya meninggal. Semenjak saat itu dia benar-benar dendam banget sama satu perusahaan ini. Akhirnya dia membawa satu perusahaan ini untuk jalan-jalan naik kapal. Padahal kapalnya itu benar-benar diledakin sama dia dan orang-orang di sana dihabisi nyawanya sama dia. Jadi dialah ulah yang membuat satu kantornya dia itu meninggal. Tapi tiba-tiba dia itu malah jadi lupa ingatan. Demi konten, kelompok ini datang ke kuburan tanggal 15 jam 12 malam untuk fotoin hantu-hantu yang ada di sana. Jadi di sini ada sekelompok orang yang mana dia itu harus mengejar konten. Mereka bekerja di sebuah majalah yang mana mereka harus membuat konten-konten yang memang serem-serem. Terus mereka berpikir gimana kalau tanggal 15 kita ke kuburan aja untuk foto hantu-hantu tersebut. Akhirnya beneran dong ke foto walaupun mereka itu takut banget. Tapi yang penting kontennya dia akan viral dan majalah dia akan banyak yang beli. Dan ternyata bener aja karena kasus dari itu bener-bener semua orang itu pada beli majalahnya dia. Tapi tiba-tiba mereka kena azab. Semua hantu tersebut marah karena dikontenin sama mereka. Dan hantu tersebut ternyata udah melekat di diri mereka dan meminta imbalan jiwa mereka untuk mengganti semua konten tersebut. Akhirnya satu persatu malah meninggal guys. Setiap cewek ini muntah, tiba-tiba di klosetnya tuh isinya bener-bener darah semua. Ternyata karena ini guys. Jadi ada cewek cantik yang selalu pakai gaun merah yang mana dia itu adalah hantu. Dia itu benar-benar jatuh cinta sama cowok ini yang benar-benar ganteng banget di kantor. Nah semenjak saat itu si Kunti Merah itu benar-benar ngikutin cowok tersebut sampai cowok tersebut benar-benar gak nyaman banget. Tapi dia juga rada gak percaya kalau misalkan Kunti Merah itu benar-benar ada. Sampai tiba-tiba dia itu datang ke istrinya yang lagi hamil. Istrinya itu benar-benar diganggu-ganggu. Bahkan saat istrinya mau muntah, tiba-tiba dia kayak diancam gitu, dimana klosetnya isinya darah semua. Nah malam-malam dia itu kehilangan anaknya, dan dirinya juga meninggal dunia. Si cowok pun baru sadar, jangan pernah bikin Kunti Merah itu jatuh cinta sama dia. Kalau enggak, ini semua yang akan terjadi. Bocil terbodoh di sekolah ini malah jatuh cinta sama gurunya yang paling cantik. Jadi bocil ini benar-benar sering dikatain kalau misalkan dia itu bodoh banget sama guru-gurunya. Tapi semuanya berubah saat datang guru pengganti yang super cantik dan memahami dia banget. Lama-kelamaan dia mulai naksir sama guru cantik ini. Tapi dia juga sakit hati banget pas tahu kalau guru cantik ini udah punya pacar. Nah dia langsung berpikir gimana caranya menghabisi pacar dari gurunya ini. Dia putusinlah ayunan ini supaya pacar dari gurunya meninggal. Tapi ternyata yang terjatuh malah gurunya sendiri. Sehingga gurunya udah di rumah sakit dan seterusnya gurunya udah gak ngajar lagi di sekolah tersebut. Bocil ini pun nyesel banget karena kelakuan dia jadi gak bisa bertemu sama gurunya lagi. Cowok ini selalu pingin mati tapi gak pernah bisa karena dia malah berubah menjadi manusia karet. Jadi cowok ini mau terjun nih dari gedung tapi tiba-tiba perutnya dia membal jadi kayak karet gitu. Jadinya dia bingung banget dong kok dia gak bisa mati-mati ya. Terus akhirnya dia berpikir kalau misalkan dia itu bisa menjadi manusia paling keren karena dia gak bisa mati sama sekali. Akhirnya dia juga memutuskan untuk gak jadi menghabisi hidupnya. Ternyata dia itu bisa menjadi manusia karet, dia itu salah makan buah. Ternyata buah itu buah beracun yang bikin dia menjadi manusia karet selama-lamanya. Tapi dia sangat menikmati hal itu. Bahkan setiap orang jadi ingin menghabisi dia, tapi nggak ada yang bisa berhasil sama sekali. Nah, karena dia mulai mengetahui kalau misalkan manusia-manusia itu pada jahat, dia malah berteman sama kartun aja yang selalu melindungi dia. Akhirnya dia bahagia aja deh berteman sama kartun-kartun. Setiap mau masuk sekolah ini harus diambil kuku, rambut, dan air liurnya ternyata untuk ini. Jadi sekolah ini khusus murid-murid yang bandel. Katanya setelah masuk sekolah ini beberapa hari murid itu benar-benar akan baik banget. Nah di sini ada dua anak bandel yang benar-benar curiga banget sama sekolah ini. Setiap dikasih obat mereka itu nggak mau minum sama sekali. Dan ternyata mereka sadar kalau malam mereka itu diambil air liurnya. Semuanya terungkap, ternyata sekolah ini itu membuat kloningan mereka dari air liur, rambut, dan kuku. Sehingga nanti kloningan ini yang akan keluar ke dunia asli, supaya mereka itu menjadi anak yang benar-benar nurut banget. Dan yang nanti ketemu sama orang tua mereka benar-benar adalah anak yang super baik yang ternyata adalah robot. Anak asli mereka semua itu akan tersekap di sekolah tersebut. Cewek ini benci banget sama ayahnya, kalau dikasih duit selalu main cabe-cabean.
Jadi anak ini memang kesel banget, ayahnya itu cuma mau duit, dan ternyata duitnya juga dipakai untuk bersenang-senang sama cewek-cewek lain, terutama cabe-cabean. Sampai pas anaknya lagi susah, tetap aja ayahnya pakai duit untuk cabe-cabean tersebut. Nah, pas anaknya marah dan gak mau lagi kasih duit ke ayahnya, tiba-tiba dia mendapatkan telepon kalau ayahnya itu meninggal karena kecelakaan. Ternyata ayahnya itu sengaja untuk meninggal supaya anaknya mendapat asuransi kematian dari ayahnya yang benar-benar banyak banget. Karena ayahnya tahu anaknya itu susah, jadi dia nggak mau sekarang merepotkan anaknya lagi. Di sini anaknya benar-benar nyesel banget karena nggak pernah berbuat baik untuk ayahnya. Pasangan ini mendapatkan paket, tapi paketnya isinya kepala manusia. Mereka bingung banget kenapa teman lamanya itu tiba-tiba datang dan memberikan paket tersebut. Pas mereka lihat paketnya itu benar-benar bolong dan isinya kosong. Tapi lama-kelamaan keluar kepala manusia setengah di dalam boxnya. Ternyata mereka itu harus ngeliatin mata dari manusia itu terus. Kalau enggak dia akan tambah lama tambah keluar. Karena kalau misalkan mereka coba nggak ngeliatin itu, dia bener-bener tangannya udah mulai keluar kayak gini guys. Jadi akhirnya istrinya bilang, ya udah aku liatin, sekarang kamu minta bantuan, kamu pergi keluar. Tapi ternyata teman lamanya itu kasih tahu kalau yang harus liatin cowok di dalam box tersebut adalah si cowok. Jadi tadi dia dijebak untuk ninggalin si cewek supaya bisa dimakan sama makhluk tersebut. Dan pas dia nyampe ke rumah, si cewek benar-benar udah meninggal dihabisi sama makhluk itu. Dan sekarang santapan selanjutnya adalah dirinya. Cewek ini selalu fotoin makanan sisa-sisa orang kaya supaya dia dikira kaya di media sosial. Jadi cewek ini terobsesi untuk pura-pura kaya terus karena setiap dia pura-pura kaya, followers dia nambah banyak banget. Tapi lama-kelamaan ada influencer lain yang mulai mengejar dia. Kekayaannya tuh kayak lebih lagi karena beli tas baru dan sebagainya. Terus cewek ini makin gila dong, dia beli tas baru juga walaupun benar-benar kredit card dia udah limit. Yang penting dia bisa menambah followers sebanyak-banyaknya. Sampai tiba-tiba dia itu terus meminta dan menuruti fans kalau enggak semua temen-temennya itu akan meninggal. Di situ dia mulai serem banget sama salah satu fans dia benar-benar fanatik banget. Bahkan fansnya nyuruh dia untuk ngambil kalung dari cewek yang cantik ini kalau dia mau tetap bertahan hidup. Pokoknya hidupnya benar-benar ngikutin fans terus. Sampai ketika dia gagal menuruti apa mau netizen, dia malah ditabrak dengan follower sebanyak itu dan meninggal dunia. Cowok ini nekat pura-pura jadi dokter untuk operasi pasien yang ada di pesawat. Jadi tiba-tiba di sini ada bapak-bapak sakit banget perutnya. Terus akhirnya pramugari nanya, ada nggak dokter di sini? Akhirnya cowok ini pura-pura jadi dokter, padahal dia adalah mahasiswa kedokteran yang gagal. Tapi karena dia pingin dapat tepuk tangan dari semua orang, dia ngaku-ngaku aja. Dia kira sih cuma meriksa biasa, tapi ternyata katanya harus dioperasi tuh bapak-bapak. Di situ dia takut banget, terus dia bilang, aku akan operasi, tapi kalau ada suster dan dokter bius, tiba-tiba ada beneran dong. Tapi ternyata susternya juga pura-pura jadi suster, dan dokter biusnya bukan dokter bius yang asli. Jadi semua yang ada di situ benar-benar pura-pura dan pembohong semua. Akhirnya cowok ini mencoba untuk ngaku karena dia takut banget untuk operasi orang, takut gagal. Tapi semua orang di situ malah mendukung dia. Akhirnya ya udahlah dia yakin dengan kemampuan dia operasi aja dibantu sama suster palsu dan dokter bius palsu. Dan untungnya operasi berjalan lancar guys. Namun ternyata pilot yang ada di sini juga pura-pura menjadi pilot. Tapi untungnya mereka semua bisa mendarat dengan selamat. Namun ternyata cowok yang sakit tadi sebenarnya gak harus dioperasi. Dia itu cuma sakit perut karena kekenyangan makan roti di pesawat.